Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Bertemu kembali dengan Abi Arif pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu makna Asmaul Husna. Yang pertama Al-Wahhab, yang kedua Al-Alim, yang ketiga As-Sami. Ingin tahu video Abi selanjutnya? Yuk simak video berikut ini. Baiklah anak-anak Abi, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, yuk kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelumnya kita sudah belajar pada materi Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk kita semua, supaya kita bersyukur kepada Allah dan kita tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu makna Asmaul Husna. Yang pertama Al-Wahhab, yang kedua Al-Alim, yang ketiga As-Sami. Nah, sebelum kita mulai belajar, Abi akan bacakan satu ayat di dalam buku Pendidikan Agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Lalu, apa tujuan kita mempelajari makna Asmaul Husna? Yang pertama Al-Wahhab, yang kedua Al-Alim, yang ketiga As-Sami. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua adalah mengenal nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita akan belajar makna Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Iya, betul. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya? Ada 99 nama baik yang dimiliki oleh Allah. Pada hari ini kita akan belajar 3 nama baik yang dimiliki oleh Allah. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Wahhab, yang kedua Al-Alim, dan yang ketiga adalah As-Sami. Yuk simak video Abi berikut ini. Baiklah, materi kita yang pertama adalah Al-Wahhab, atau Allah yang Maha Pemberi. Segala sesuatu yang kita dapat sampai dengan hari ini adalah pemberian dari Allah. Bagaimana ketika kita beriman kepada Allah, kita minta kepada Allah dengan cara kita sholat, kita berdoa, ya Allah, saya ingin dimudahkan dalam belajar, maka kita meminta kepada Allah. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebahagiaan, maka mintalah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga atau tidak disangka-sangka. Rizki itu bisa berupa uang, kebahagiaan, dan juga ketenangan dalam hidup kita. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri atas segala yang Allah berikan kepada kita? Contoh, ketika Allah memberikan kita rizki berupa uang, maka kita gunakan di jalan Allah dengan cara kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, kita berbagi kepada orang yang
kesusahan, dan juga kita berbagi untuk jalan Allah. Nah, itu adalah cara kita mensyukuri pemberian atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah Al-Wahhab. Apa artinya? Allah Maha Pemberi. Yang kedua adalah Al-Alim. Artinya Allah yang Maha Mengetahui. Allah merupakan zat yang memberikan kita ilmu pengetahuan, baik itu ilmu duniawi maupun ilmu akhirat. Seseorang tanpa ilmu maka tidak akan bisa menikmati kehidupannya secara sempurna, karena ilmu merupakan cahaya bagi seorang mukmin. Contohnya nih, kalian misalkan ingin menjadi seorang dokter, maka kalian harus belajar ilmu kedokteran. Itu adalah ilmu pengetahuan duniawi. Yang kedua, kalian ingin melaksanakan sholat, maka kalian harus tahu ilmunya, tata cara mengerjakan sholat, dan yang lainnya. Maka itu adalah ilmu akhirat yang harus kita pelajari. Ada kalimat bijak yang menyatakan seperti ini: kalau kau menginginkan kebahagiaan di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Apabila kalian menginginkan kebahagiaan akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan apabila kalian menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka kalian harus meraih dengan ilmu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Selanjutnya yang ketiga, Allah mempunyai nama baik As-Sami, yang artinya yang Maha Mendengar. Allah mendengar segala sesuatu yang kita ucapkan, baik secara lisan, bisik-bisik, bahkan di dalam hati kita pun Allah mendengarnya. Itulah Allah dengan zat yang Maha Mendengar secara lahir maupun batin. Maka dari itu kita harus senantiasa berhati-hati ketika kita akan berkata, baik itu secara lisan maupun dalam hati kita. Karena setiap yang kita ucapkan akan mendapat pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengucapkan dengan lisan ataupun dalam hati kita yang baik-baik, contoh kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, apabila kita mengucapkan secara lisan maupun hati kita hal yang buruk, maka akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Abi, itu tadi adalah materi kita pada hari ini, yaitu makna Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Wahhab. Artinya Allah Maha Pemberi. Segala sesuatu yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Alim. Artinya Maha Mengetahui. Allah adalah zat yang memberikan kita ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah As-Sami. Artinya Allah adalah zat yang Maha Mendengar, baik itu secara lisan maupun dalam hati kita sekalipun. Maka dari itu, mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan mari kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah sama-sama kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Abi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.